Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam beraktivitas sehari-hari. Ketika berbicara tentang jaminan kesehatan, khususnya di teman-teman buruh atau teman-teman pekerja, ada kawan-kawan pekerja atau kawan-kawan buruh yang mereka mempunyai double jaminan, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang yang mapan lah, artinya kalau bisa dibilang perusahaan bonafit. Biasanya perlindungan terhadap pekerja itu lengkap. Seperti yang kita ketahui, bahwa perlindungan wajib untuk pekerja salah satunya adalah jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan, di mana itu adalah kewajiban pengusaha untuk mendaftarkan seluruh pekerjanya. Namun meski demikian, banyak juga perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan tambahan atau asuransi kesehatan tambahan di luar BPJS Kesehatan, entah asuransi komersil maupun biaya kesehatan tambahan yang dijamin langsung oleh perusahaannya. Ada yang 100% atau tergantung bagaimana kondisi perusahaan masing-masing. Nah, dengan kondisi ini ternyata ada sesuatu yang membuat para pekerja itu tidak belajar bagaimana menyikapi kondisi itu. Mereka hanya berpikir bahwa ketika mereka mendapatkan ujian sakit atau ujian kurang sehat, mereka inginnya cepat-cepat dan tidak mau repot, sehingga ketika mereka sakit atau mereka kurang sehat, pasti yang paling sering digunakan, khususnya untuk teman-teman pekerja yang bekerja di perusahaan mapan, pasti menggunakan Askom atau asuransi komersil maupun yang dijamin langsung oleh perusahaan, sehingga mereka nggak akan pernah tahu bagaimana kondisi BPJS Kesehatan dalam proses pelaksanaan di lapangan. Karena salah satu bagi pekerja, berobat di rumah sakit itu udah menjadi gaya hidup. Misalnya kalau nggak berobat di rumah sakit bonafit gitu kan, itu kurang keren atau kurang mantap. Nah, itu sudah menjadi gaya hidup. Namun yang harus dipahami oleh kawan-kawan buruh atau kawan-kawan pekerja itu adalah bahwa tidak selamanya kita akan menerima fasilitas tersebut. Tidak akan selamanya kita akan menikmati semuanya itu. Semuanya akan hilang di saat kita sudah tidak lagi bekerja di perusahaan atau kita telah ter-PHK. Semua fasilitas yang diberikan atau kita dapatkan dari pihak lain atau pihak perusahaan itu akan hilang. Sehingga di saat nanti kita sudah ter-PHK, kemungkinan kita akan kaget di saat kita mengalami sakit ataupun mengalami kondisi kurang sehat. Bayangkan ketika hal itu terjadi, kemudian kita tidak mempunyai asuransi kesehatan, tidak mempunyai simpanan keuangan, yang kita punya hanya BPJS Kesehatan atau jaminan Jakpesda misalnya, kita akan kebingungan nantinya, pasti akan kaget. Nah, mumpung hal itu belum terjadi, cobalah untuk belajar seolah-olah kita akan kehilangan semuanya. Kehilangan upah, kehilangan kawan, kehilangan tunjangan, kehilangan asuransi komersil. Sehingga ketika itu nanti terjadi, kita tidak akan kaget. Karena banyak juga ketika buruh nih, pekerja itu di saat sakit dan mereka mempunyai asuransi komersil, itu
Itu yang paling sering dilakukan oleh mereka. Mereka menggunakan asuransi komersil terlebih dahulu karena mereka pikir yang penting cepat terlayani gitu kan. Namun ketika ternyata biayanya membengkak atau ada batas limitnya dari asuransi komersil atau dari jaminan perusahaan, itu banyak sekali yang akhirnya ingin beralih ke BPJS Kesehatan, dan itu tidak bisa. Ketika kita telah menggunakan asuransi komersil di saat penjaminan awal atau sebagai pasien umum, kemudian karena over limit, kemudian kita tidak sanggup lagi untuk membayar atau budgetnya habis, kemudian kita beralih ke BPJS Kesehatan, itu tidak bisa. Nah, dan ini banyak sekali terjadi. Ketika itu sudah terjadi, akhirnya yang pusing siapa, yang repot siapa? Si pasien tersendiri. Bahkan ada yang hingga sampai dia menjual motornya, kendaraannya, atau menggadaikan rumahnya. Itu banyak sekali terjadi. Sehingga ketika teman-teman mempunyai double jaminan, bijak-bijaklah dalam mempergunakannya. Yang jelas, asuransi komersil itu pasti ada batas limitansinya, ada batas penyakit yang tidak dijamin. Sementara di BPJS Kesehatan itu semuanya dijamin biaya maupun penyakit selama sesuai dengan prosedural dan tentunya kepesertaan aktif. Silakan bijak dalam menggunakan, tetap jaga kesehatan, dan itu karena paling utama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan umur panjang bersama keluarga. Sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.